Kita lanjutkan ya beberapa hal ya yang terkait dengan praktik manajemen keuangan ya, Jangan. Dosanya yaitu udah dah. Aduh. uh, akuntansi ya, akuntansi untuk manajemen keuangan. Nah, jadi bicara akuntansi ya yang diimplementasikan dalam manajemen keuangan, nanti ada beberapa alat gitu ya Udah. yang digunakan gitu ya. Di antaranya adalah yang namanya balance sheet ya, atau disebut dengan statement of financial position ya, atau juga neraca ya. Nah, itu adalah alat akuntansi gitu ya. Jadi neraca merupakan alat manajemen keuangan. Artinya balance sheet ini gunanya apa? Ya, gunanya menggambarkan kekayaan ya, kemudian juga kewajiban dan juga berapa jumlah ekuitas yang dimiliki gitu ya. Yang kedua adalah income statement ya, atau disebut dengan laporan laba rugi ya, yang berisi laba atau rugi yang diperoleh dalam satu periode waktu gitu ya. Itulah yang disebut dengan income statement. Kemudian juga yang namanya laporan arus kas atau disebut dengan statement of cash flow ya, yang menunjukkan seberapa besar arus kas bersih gitu ya dalam satu periode akuntansi ya. Nah, itu merupakan alat akuntansi dalam praktik manajemen keuangan. Berikutnya adalah uh, laba akuntansi ya dengan cash flow. Apa bedanya ya antara laba dengan laporan arus kas gitu ya. Nah, nanti akan kita lihat perbedaannya ya. Kemudian juga nilai tambah ekonomi ya, nilai tambah akuntansi ya, atau disebut dengan economic value added ya, atau juga uh, MVA gitu ya. Dan juga laba laba personal ya, dan juga laba atau yang disebut dengan pajak perorangan dan juga pajak badan ya, atau disebut dengan corporate tax. Nah, bicara akuntansi tadi merupakan bagian dari praktik manajemen keuangan gitu ya. Maka kita akan melihat di sini ya, di mana dari satu periode ya yang menunjukkan ya berposisi gitu ya. Posisi laba bersih atau net income ya dalam satu periode dengan periode yang lain ya. Jadi di sini menunjukkan di 2002 ya itu 87.960 ya, pada tahun 2003 memperoleh kerugian ya 95.136 ya. Nah, ini merupakan gambaran ya yang namanya laporan laba rugi ya dari satu periode ke periode yang lain. Oh, itu. Ya, kemudian juga bagaimana yang dikatakan dengan penjualan. Ya, bagaimana bedanya antara penjualan dengan net income? Ya, apa bedanya penjualan dengan laba bersih? Nah, jadi dalam hal ini tergantung ya dari sudut pandang kita memandang yang namanya biaya ya, cost ya. Apabila cost melampaui dari penjualan ya, maka akan menimbulkan ya yang namanya laba negatif ya, atau juga disebut dengan gross 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 profit atau juga loss profit. Nah, jadi loss profit ya itu positif ya, dan juga negatif itu disebut dengan net income gitu ya. Dan juga bagaimana yang namanya sales gitu ya. Nah, ya, jadi yang namanya sales di sini 2002 3,4 juta ya, 2003 menjadi 5,8 juta ya. Artinya apa? Ya, artinya terjadi peningkatan ya, terjadinya peningkatan sales ya, yang melampaui senilai 2,4 juta gitu ya. Kemudian yang namanya pajak perusahaan ya, pajak perusahaan itu yang mana ya? Dikenakan di mana ya? Ya, yang dikatakan dengan pajak badan ya, itu 40% ini gitu ya. Jadi 40% 2002 dan juga 2023 ya. Nah, jadi ini dampak ya yang terjadi terhadap yang namanya penjualan dan juga yang namanya pendapatan ya, sales dan juga income ya dalam dua periode pelaporan. Nah, begitu juga yang namanya balance sheet. Nah, jadi balance sheet, nah unsur balance sheet yang pertama itu adalah aset.
Ya, aset itu terdiri dari ya aset lancar dan aset uh, non lancar. Ya, atau disebut dengan aset lancar itu adalah cash, ya. Kemudian juga jumlah dana yang diinvestasikan pada pihak ketiga, kemudian juga AR ya atau juga account receivable ya atau juga disebut dengan piutang ya ditambah juga dengan inventory. Nah, jadi jumlahnya itulah disebut dengan current asset gitu ya. Nah, current asset ya ditambah dengan fixed asset ya aktiva tetap atau FA gitu ya. Aktiva kotor, aktiva tetap kotor gitu ya. 491 dan juga 2003 meningkat menjadi 1,202 dikurangi depresiasi ya. Dikurangi dengan depresiasi maka dapatlah netnya ya atau juga harus apa ya aktiva tetap bersih ya net fixed asset ya net fixed asset 344 dan ya tahun 2002 tahun 2003 939 ya dan total asetnya mengalami peningkatan ya dari 1,468 menjadi 2,88 anak. Nah, ini yang menggambarkan posisi balance sheet ya atau juga neraca terutama dari pos yang namanya aset ya yang merupakan ini merupakan bagian dari praktik manajemen keuangan. Ya, bagaimana dampak sebuah ekspansi ya. Nah, dampak dari sebuah ekspansi terutama meningkatnya aset gitu ya. Ya karena dengan adanya ekspansi maka diperlukan aktiva tetap ya atau juga diperlukan fixed asset gitu ya. Maka fixed asetnya bertambah dan dampaknya kemana? Dampaknya kepada ke neraca. Nah, apa yang terjadi pada neraca? Nah, akan terjadi peningkatan ya namanya fixed asset atau juga peningkatan saldo piutang ya account receivable dan juga peningkatan saldo inventory. Begitu juga peningkatan saldo kas atau juga investasi dalam jangka pendek yang sama dengan para kas ya. Nah, ini dampaknya, dampak dari sebuah ekspansi gitu ya. Nah, begitu juga yang namanya laporan laba ditahan atau disebut dengan statement of earning. Nah, apabila mengalami kerugian, maka modal tergerus, gitu ya. Nah, modal awal tergerus atau laba ditahan awal tergerus. Misal, ya kan? Tahun 2003 apa yang terjadi tadi? Nah, tahun 2003 ya misalnya 2003 itu mengalami kerugian ini kan 95.136 Bapak Ibu ya. Maka dampaknya maka dampaknya kepada laporan laba ditahan bagaimana? Akan menggerus yang namanya laba ditahan awal, gitu kan? Laba ditahan awal tahun 2002 itu adalah 203 karena mengalami kerugian atau juga net loss ya istilahnya ya. Net loss tahun 2003 95.136. Maka dampaknya akan berkurangnya posisi laba ditahan akhir, gitu ya. Makanya perusahaan itu asumsinya harus terus tumbuh gitu ya atau juga perusahaan itu asumsinya haruslah positif gitu ya. Kenapa harus tumbuh, harus positif, harus laba? Ya karena dengan adanya positif atau juga laba maka akan meningkatkan laba ditahan ya artinya modal pemilih awal tidak akan mengalami penurunan karena dengan adanya kerugian maka berdampak terhadap penurunan dari laba ditahan awal ya yang sudah diinvestasikan. Nah, ini dampaknya rugi atau juga laba ya beroperasinya perusahaan terhadap yang namanya laporan laba ditahan perusahaan. Ini ya, Bapak Ibu. Jadi ini karena net loss ya, bukan lagi net income ya, tetapi adalah net loss karena mengalami rugi kan di tahun 2003 yang awalnya 203 ya setelah adanya kerugian dan juga pembayaran dividen ya maka ekuitasnya mengalami penurunan ya ekuitasnya mengalami penurunan laba ditahannya turun ya. Nah begitu juga posisi neraca yang lain selain dari aset apa saja ya selain dari aset liabilitas dan juga ekuitas. Nah kita lihat ya yang namanya posisi liabilitas mengalami kenaikan atau penurunan tidak
ya mengalami kenaikan ya. Misalnya account payable. Nah, account payable itu adalah hutang, gitu ya, kewajiban jangka pendek, gitu ya. Yang awalnya 145 menjadi 324, artinya hutang mengalami peningkatan ya. Atau juga not payable, ya, atau disebut dengan hutang dagang, ya, dari 200 menjadi 720. Ya, kemudian juga accrual, ya, artinya hutang dibayar di muka, gitu ya. Nah, mengalami peningkatan dari 136 menjadi 248, Bapak Ibu. Nah, sehingga total current liabilitasnya 481, 2002, 2003-nya 1,3 ya. Kemudian hutang lancar ditambah hutang jangka panjang. Ya, hutang jangka panjang ini 2002 323 ya. Kemudian di tahun 2003 mengalami peningkatan hutang jangka panjangnya menjadi 1 juta. Begitu juga common stock. Apa itu common stock ya? Saham biasa perusahaan ya. Tetap dia 460 ya, 2002, 2003 460 juga ya. Sedangkan karena dampaknya kerugian tadi, dampaknya adalah ya ini terjadinya penurunan return earning yang awalnya 203.768 ya menjadi 97.632 Bapak Ibu ya. Nah, jadi total ekuitasnya 663 ya. Nah, maka jumlah antara liabilitas ditambah ekuitas 1,4. Sementara di 2003 eh, apa ya, liabilitas ditambah ekuitas 2,8. Artinya lebih tinggi memang 2003 ya. Walaupun mengalami penurunan laba ditahan ya sebesar 97.632 ini gitu ya. Nah, inilah yang namanya alat manajemen keuangan, Bapak Ibu. Nah, jadi bagaimana dampak dari meningkatnya liabilitas dan juga ekuitas tadi gitu ya. Nah, dampak dari meningkatnya hutang lancar gitu ya berupa hutang kepada kreditur gitu ya atau juga hutang kepada supplier lah gitu ya. Nah, jadi terjadinya peningkatan itu ya karena liabilitas meningkat karena apa? Adanya peningkatan yang dibayar kepada kreditur dan yang dibayar kepada supplier. Nah, itu menunjukkan adanya peningkatan current liabilitas. Nah, bagaimana utang jangka panjang long term? Nah, juga long term ini mengalami peningkatan ya. Artinya itu menunjukkan secara keuangan terjadinya peningkatan yang namanya hutang jangka panjang. Dengan asumsi keadaan neraca itu menunjukkan perusahaan tidak ada menerbitkan saham baru, ya. Ya karena kalau perusahaan itu dia memilih kebijakan ya lebih lebih bagus meningkatnya hutang dibanding dengan meningkatnya jumlah pemilik saham. Ya tidak ada yang namanya tambahan modal di store. Ya jadi di sini the company did not issue ya any stock ya. Nah begitu juga laba ditahan ya. Jadi laba ditahannya terdampak ya. Karena apa? Karena adanya kerugian, ya kan? Kerugian atau disebut dengan do the year negatif ya dari net income-nya atau dikatakan dengan kerugian tadi, nah berdampak terhadap yang namanya laba ditahan. Artinya laba ditahan itu mengalami penurunan ya, Bapak Ibu. Ya, mengalami penurunan atau negatif net income. Nah, selain itu yang menunjukkan terjadinya penurunan laba ditahan apa? Dividen, gitu ya. Ya, dividen Bapak Ibu, meningkatnya dividen maka meningkatnya laba makin menurunnya laba ditahan ya. Nah, itu. Ya, mungkin ada yang mau kita diskusikan di sini Bapak Ibu silakan. Ya, jadi kesimpulannya ini ya, bagaimana ya? Bagaimana yang namanya neraca tadi gitu ya atau juga yang namanya balance sheet tadi itu gambaran adalah
dampak meningkatnya kewajiban jangka pendek maupun juga peningkatan kewajiban jangka panjang, gitu kan, berdampak terhadap yang namanya laba ditahan perusahaan, gitu ya. Nah, ini. Nah, kemudian kita melihat yang namanya cash flow. Nah, banyak orang menyatakan bahwasanya cash flow itu sama dengan laba bersih, gitu kan. Nah, ternyata yang namanya cash flow itu, gitu ya, itu adalah bagaimana gambaran mutasi mutasi kas yang ada di neraca, kan gitu ya. Karena tadi yang namanya kas itu ada di neraca, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana jumlah saldo kas yang ada di neraca, mutasinya, terutama dari aktivitas operasi, ya, yang namanya operating activities, kemudian juga investing activities, ya, dan juga financing activities. Nah, jadi antara itu ya, mutasi kas tersebut terlihat ya disebabkan karena apa? Karena adanya kerugian, ya, atau juga karena adanya peningkatan laba ya. Kalau dia laba meningkat, udah otomatis uang kas meningkat ya. Kalau begitu juga kalau perusahaan rugi gitu ya, dampaknya kemana? Ke kas gitu kan. Ya, jadi mau baik laba maupun juga rugi, maka akan berdampak. Nah, itu dari aktivitas mana? Yang namanya aktivitas operasi gitu ya. Ditambah ya dengan penyesuaian-penyesuaian ya karena adanya depresiasi. Ya, semakin banyak aset maka makin banyak depresiasi. Ya makanya perusahaan itu ya kalau mau ingin menampilkan rugi ya banyak-banyak punya aset gitu kan. Karena dengan banyaknya punya aset maka akan menimbulkan yang namanya beban depresiasi gitu kan. Nah, kalau adanya beban depresiasi maka akan mengurangi dari laba atau juga rugi perusahaan gitu kan. Nah, ini dampak kalau memiliki banyak aset. Maka supaya labanya nyata gimana? Ya, lebih bagus kita nggak usah apa ya nggak usah punya aset ya nggak usah beli aset tapi kita rental semuanya. Nah, mulai dari gedung rental, kendaraan rental gitu ya. Nah, sehingga yang namanya depresiasi bisa dihindari ya. Karena apa? Ya depresiasi berdampak terhadap kas. Nah, ini kebanyakan perusahaan tentu saja berpikir seperti itu sekarang ya. Artinya semuanya sewa ya, rent. Nah, begitu juga meningkatnya saldo piutang. Nah, kalau meningkatnya saldo piutang dampaknya apa? Ya, kalau dia meningkatnya account receivable, berarti belum jadi penjualan kan gitu kan? Ya, semua yang dijual masih piutang sama orang. Nah, meningkatnya jumlah piutang, maka nantinya berdampak terhadap kas. Kasnya apa? Kasnya tidak naik ya karena jumlah penjualan meningkat. Nah, maka jumlah piutang meningkat gitu ya. Nah, ini mengurangi dari posisi arus kas ya. Negatif 280 960. Begitu juga meningkatnya persediaan. Ya, semakin banyak persediaan, maka berarti jumlah penjualan makin sedikit gitu ya. Karena jumlah penjualan sedikit, maka jumlah inventory apa ya, semakin meningkat jumlah persediaan, maka berdampak terhadap cash flow perusahaan gitu ya. Ini bahasa pengertiannya ya. Begitu juga meningkatnya hutang. Nah, kalau meningkatnya hutang gimana? Saya beli, saya jual tapi orang belinya utang semua, belum bayar. Nah, kalau dia belum bayar, ya maka dampaknya kemana? Kepada kas ya. Nah, jadi meningkatnya saldo utang, ya maka akan meningkatkan dampaknya kepada cash flow. Begitu juga meningkatnya utang yang lain, yang terutang, ya perubahan change in accrual, hal-hal yang bersifat accrual seperti apa misalnya sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, gitu ya. Artinya yang bersifat di muka itulah yang namanya accrual, gitu ya. Jadi meningkatnya uh, yang terutang maka berdampak terhadap cash flow. Cash flow-nya makin berkurang, gitu kan. Ya maunya yang bagusnya gimana? Yang bagusnya adalah account receivable-nya rendah, ya kan inventory-nya rendah. Ya, artinya apa? Semakin rendah piutang maka uang kas ada, gitu kan. Semakin rendah persediaan berarti terjadi penjualan. Nah, kalau dia penjualan berarti masuk uang kas, jadi uang kas gitu kan. Berdampak terhadap posisi kas gitu kan. Begitu juga perubahan saldo hutang. Nah, ya atau juga saldo ya utang lainnya. Jadi menunjukkan ya berapa posisi kas bersih. Jadi aktivitas
aktivitas operasi itu menunjukkan negatif ya, 503.936. Nah, dari mana itu? Negatif 95 ya ditambah positif 116.960 ditambah negatif 280.960 ditambah negatif 572.160 ditambah positif 178.440 ditambah positif 148.960, hasilnya apa? Hasilnya kas bersih yang tersedia negatif 503.936. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, negatif negatif ini adalah dari aktivitas operasi. Nah, aktivitas investasi bagaimana? Aktivitas investasi juga negatif, ya. Artinya di sini ada penggunaan kas untuk memperoleh aktiva tetap. Ya, kalau kita membeli itu bagaimana bagusnya? Apakah kredit atau tunai? Nah, kalau kita membelinya apa ya, tunai, dampaknya terhadap uang kas gitu kan. Ya, tergerusnya uang kas. Maka supaya uang kas nggak tergerus gimana? Belinya kredit aja. Hingga bayarnya cicilan bulanan gitu kan. Nah, dampaknya terhadap arus kas investasi gitu Bapak. Nah, begitu juga aktivitas lainnya. Aktivitas lainnya adalah aktivitas keuangan. Ya, jadi perubahan dari aktivitas keuangan itu menyebabkan dampak terhadap kas. Ya kan? Kenapa dengan demikian dampak yang terhadap kas? Ya, kalau misalnya aktivitas keuangan, ya berubahnya yang diinvestasikan, artinya kita menginvestasikan, uh, investasinya menghasilkan, ya, maka berdampaknya terhadap kas, ya. Jadi meningkatnya kas 28.600 ya, atau juga meningkatnya utang dagang ya, not apa ya, utang wesel katanya kan 520, atau juga meningkatnya hutang jangka panjang ya, 675, atau juga meningkatnya pembayaran dividen ya. Tahun ini perusahaan mengumumkan akan membayar dividen. Dampaknya bayar dividen itu apa? Dampaknya terhadap kas gitu kan. Ya, dampaknya terhadap kas maka menghasilkan kas negatif ya kan. 11. Nah, ketika dijumlahkan ya, posisinya adalah arus kas bersih dari aktivitas keuangan yaitu sebesar 1,2. Nah, itu ya Bapak Ibu, 1,2 yang menunjukkan 28.600 ditambah 520 ditambah 676568 dikurang 11.000. Maka 1,214 ya. Ditambah negatif 711. Ditambah negatif 503.936. Nah, itu ya. Nah, jadi posisinya menunjukkan ya posisinya negatif kas itu. Ya negatif 1,718 ditambah saldo kas awal tahun, cash at beginning. Ya, saldo kas awal tahun. Maka posisi kas akhirnya adalah 7.282. Nah, inilah kas yang tersaji di neraca. Nah, jadi bagaimana mutasinya? Ya, mutasinya tergambar pada yang namanya statement of cash flow ya, atau disebut dengan laporan arus kas. Nah, jadi arus kas itu nggak sama dia dengan laba atau rugi ya. Tetapi yang namanya arus kas ya, jumlah saldo arus kas itu sama dengan jumlah kas yang ada di neraca ya. Jadi jumlah kas yang ada di neraca wajib 7.282. Jika berbeda salah. Nah, ini ya Bapak Ibu. Jadi cash at end of the year ya 7.282 sama jumlahnya dengan posisi kas yang ada di neraca. Ya, mungkin ada yang mau kita diskusikan, silakan Bapak Ibu. Silakan. Pak izin Pak, Ya, silakan Pak. Pak, mau nanya, absen kita belum ada di kelas USU ya Pak ya? Oh iya ya, absennya belum. Nanti saya create. Ya, nanti saya create Pak. Baik Pak. Sama periode yang lalu juga ya. Ya, Oke. Nah, jadi apa yang bisa kita simpulkan dari namanya laporan arus kas itu menunjukkan perusahaan sudah mengeluarkan
ya mengeluarkan investasi untuk aktiva tetap, ya kan? Udah mengeluarkan investasi untuk aktiva tetap sebesar berapa? 711.950. Oke. Kemudian perusahaan punya pinjaman, ya kan? Pinjaman baik dia jangka pendek maupun juga jangka panjang. Dampaknya kemana? Ketersediaan terhadap kas. Oke. Ya karena makin meningkatnya pinjaman maka makin meningkatnya pembayaran. Nah, maka makin meningkatnya pembayaran maka berdampak terhadap posisi kas ya. Begitu juga dengan pinjaman. Nah, maka pinjaman itu sebesar berdampak juga terhadap kas ya. Dan juga aktivitas net cash flow from operation ya, artinya dari arus kas dari aktivitas operasi 503.936 ya. Jadi aktivitas operasi negatif ya. Ya kalau dia negatif ya disebabkan karena dampaknya dari kerugian tadi gitu ya. Jadi kerugian tadi berdampak terhadap posisi kas ya dan juga meningkatnya modal kerja. Ya, kemudian sekarang kita lihat what is free cash flow. Ya, bagaimana pentingnya arus kas bersih tersebut gitu ya. Apakah penting? Nah, jadi free cash flow ya, artinya arus kas bebas ya. Itu menunjukkan ya bagaimana ya jumlah uang kas yang tersedia yang sudah menutupi gitu ya aktivitas operasi perusahaan ya sudah menutupi aktivitas operasi begitu juga menutupi apa ya seluruh kebutuhan investor dan juga setelah ya mengeluarkan ya dari jumlah seluruh investasi yang mendukung dari aktivitas operasi. Itulah yang namanya free cash flow. Jadi semakin meningkat free cash flow, maka makin menunjukkan kemampuan perusahaan ya dalam operasinya yang sudah menutupi seluruh jumlah biaya operasi dan juga seluruh jumlah kewajiban. Nah, jadi FCF-nya besar makin bagus. Nah, itu ya. Jadi nilai perusahaan itu sangat tergantung pada apa? Sangat tergantung pada jumlah free cash flow-nya. Makin makin tinggi free cash flow, maka makin bagus nilai perusahaan. Company value perusahaan makin bagus. Kalau dia free cash flow-nya negatif, maka makin jelek company value-nya. Nah, itu ya. Jadi begitu pentingnya lah ya, kesimpulannya begitu pentingnya lah yang namanya arus kas ini ya bagi keberlanjutan perusahaan. Oke, ya. Dan kita melihat ya bagaimana manfaatnya free cash flow itu. Nah, manfaatnya free cash flow itu yang pertama ya sudah mampu bayar bunga ya, pay interest on debt. Ya, kemudian juga sudah mampu membayar hutang pokok kepada debitur, kepada kreditur ya. Payback principal on debt. Ya, kemudian free cash flow itu implikasinya kemana? Ke dividen. Mampu perusahaan itu bayar dividen. Ya. Kemudian free cash flow itu dampaknya kemana? Mampu membeli saham baru, ya, buy back stock. Kemudian juga mampu membeli aset-aset non operasi seperti apa? Seperti surat berharga, ya kan? Kemudian juga investasi surat berharga, gitu kan? Nah itu dampaknya makin besarnya free cash flow. Kalau free cash flow-nya negatif, maka alamat 5 ini nggak sanggup, gitu ya. Ya silakan kalau ada yang mau kita diskusikan, Bapak Ibu. Nanti absennya saya belum create tadi. Mungkin habis perkuliahan nanti Bapak Ibu absen ya. Baik, lanjutnya. Nah, sekarang yang namanya ya aset lancar operasi ya. Nah, jadi operating current asset gitu ya. Itu adalah operating current asset itu sangat diperlukan ya untuk mendukung aktivitas operasi. Jadi operating current asset itu termasuk dalamnya itulah uang kas, itulah nilainya stok persediaan, itulah nilainya piutang. Nah, jadi namanya operating current asset itu
ya mendukung aktivitas operasi sehari-hari ya. Yang selain dari non operating current asset itu apa aja? Surat berharga ya. Nah, investasi surat berharga. Kenapa? Ya karena surat berharga bukan bagian dari aktivitas operasi, tetapi investasi murni gitu ya. Surat berharga kan dibeli karena adanya motif transaksi gitu kan, yaitu motif untuk mendapatkan uang kas ya dari pembayaran bunga yang dampak memiliki surat berharga ya, sehingga dipisahkan ya dari kas, inventory dan juga dari piutang. Ya, kemudian juga bagaimana uh, yang namanya hutang lancar. Ya, jadi yang namanya hutang lancar itu dihasilkan dari current liabilitas ya, atau hutang lancar yang terkait dengan aktivitas operasi normal sehari-hari. Yang namanya utang lancar itu apa aja? Utang dagang, ya kan, account payable, atau utang-utang yang lainnya, accrual. Yang bukan termasuk utang lancar apa aja? Ya, not payable. Ya, artinya surat berharga. Ya, karena yang namanya hutang surat berharga itu timbul karena dari aktivitas, bukan aktivitas operasi, tetapi aktivitas keuangan. Ya, sehingga aktivitas keuangan itu bukanlah dari aktivitas operasi. Nah, ini Bapak Ibu yang bedanya ya. Ya, mungkin ada yang mau kita diskusikan, silakan ya. Boleh di raise hand ya. Nah, sekarang bagaimana melihat ya? Melihat dampak ekspansi tersebut terhadap yang namanya arus kas bersih operasi. Nah, jadi yang namanya net operating working capital atau juga operasi bersih modal kerja ya, operasi bersih modal kerja terdiri dari operating current asset dikurangi dengan operating current liabilitas ya. Jadi current asset aktiva lancar, operasi aktiva lancar dikurangi dengan operasi ini ya, hutang lancar. Jadi makin positif makin bagus nggak? Makin bagus ya. Jadi menunjukkan semakin besar operating current asset ya, maka dapat menutupi current liabilitas, itulah yang namanya modal kerja ya. Nah, inilah dikatakan dengan modal kerja. Ya, kalau saya misalkan dalam sebuah project misalnya, dalam sebuah project saya bisa apa ya, punya modal kerjanya sehat atau tidak sehat dari mana? Ya, kalau saya dapat project maka yang namanya modal kerja bersih apabila operating current assetnya melebihi dari operating current liabilitas. Nah, semakin besar operating current asset, maka semakin banyak modal kerja saya. Gitu ya. Maka operating current asset harus lebih besar daripada operating current liabilities ya. Nah, ini kita lihat net operating current asetnya, working capitalnya bagaimana? Positif atau negatif? Ya, jawabnya adalah positif ini ya. Jadi operating current asetnya 7282 ya. Ditambah 632 160, ditambah 1287 360, dikurang ya operating current liabilitas 324 ditambah 248960, total ya 137842 ya. Nah, jadi uh, net operating current asset 2003 ya. 2002 berapa? 2002 793.800. Artinya terjadi peningkatan modal kerja ya kan, dibanding dengan periode sebelumnya ya. Modal kerja saya di tahun sebelumnya 793 ya kan. Sekarang modal kerja saya makin meningkat 13.174.842. Artinya apa? Nah, karena saya memiliki modal kerja yang besar, ya, yang modal kerja yang positif, maka saya bisa nutupi pengeluaran hutang, ya kan? Dari kegiatan ini saya mampu bayar hutang, ya baik itu utang bank, ya kan, utang dagang, semuanya terbayar. Nah, ini ya, net operating working capital yang positif. Ya, berbeda dia kalau negatif tadi, berarti utangnya nggak tertutupi ya daripada operasi aktiva lancar, ya. Nah, ini Bapak Ibu implikasinya ya.
Yang namanya modal kerja itu haruslah positif ya, kesimpulannya. Kemudian ya bagaimana dampaknya terhadap modal operasi gitu ya, atau disebut dengan operating capital. Nah, jadi yang namanya operating capital apabila ya modal kerja ditambah dengan nilai aktiva bersih. Nah, nilai aktiva bersih. Artinya semakin dia positif, maka makin bagus yang namanya operating capital. Nah, bagaimana perbandingan antara uh, modal operasi tahun sekarang dengan tahun sebelumnya? Nah, kalau kita lihat data, ya modal operasi ya itu menunjukkan semakin meningkat dibanding dengan tahun sebelumnya karena tahun sebelumnya 1.138 ya. Tahun sekarang 2.257.632 ya. Dan nah inilah ya. Jadi kalau kita menghitung ukuran kinerja ya, seorang manajer keuangan ya sudah berhasil mengelola keuangan. Pertama indikatornya tadi modal kerja. Yang kedua adalah operating capital. Nah, kalau dia positif maka bagus mengelola modal kerja. Itu kesimpulannya. Nah, seorang seorang manajer bukan hanya seorang manajer ya, tetapi juga seorang pemilik perusahaan ya berhasil mengelola keuangannya apabila ya modal kerjanya positif dan juga modal operasinya yang positif. Itu aja. Nah, kemudian kita melihat juga uh, dari sisi dampaknya kepada laba bersih. Seberapa jauh dampaknya terhadap laba bersih. Itulah yang namanya NOPAT. Apa itu NOPAT? Ya, NOPAT itu adalah net operating profit after tax. Artinya laba operasi bersih setelah pajak. Ya, NOPAT. Kalau kita bacanya gimana? NOPAT NOPAT saat ini dengan NOPAT sekarang gitu ya. Berarti kalau dia NOPAT 2003 ya 10.464. NOPAT sebelumnya 125.460. Artinya saya mengelola keuangan saya makin turun ya. Ya kalau NOPAT-nya turun seperti ini. Nah, artinya laba operasi makin turun. Ya, dampak dari bayar pajak. Udah bayar pajak, maka laba operasi saya makin turun. Kalau udah bayar pajak, laba operasinya makin meningkat, berarti apa? Kinerja saya bagus. Ya, karena walaupun udah bayar pajak, maka laba operasinya meningkat. Nah, itu ya. Jadi NOPAT yang bagus itu adalah NOPAT yang meningkat. Udah positif, meningkat lagi. Gitu ya. Sudah positif, meningkat lagi. Nah, ini. Jadi suatu tax rate-nya 0,40% ya. Nah, kalau kita di Indonesia gimana ya? Di Indonesia tax rate itu PPh Badan ya. Itu ya. Bentar. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kesimpulannya adalah seorang manajer yang mampu mengendalikan NOPAT itu maka prestasinya bagus ya. Jadi NOPAT itu yang diinginkan adalah NOPAT yang uh, increase ya, bukan NOPAT yang decrease. Oke.
Nah, kemudian juga free cash flow. Nah, jadi yang namanya free cash flow tadi, ya, arus kas bersih ya. Arus kas bersih itu tahun 2003 bagaimana? Ya, NOPAT-nya dikurang dengan net investment. Ya, jadi semakin positif ya, maka perusahaan gitu ya, maka perusahaan itu tidak arus kas bersihnya negatif gitu ya. Artinya dengan kata lain, laba bersih operasinya tidak mampu menutupi yang namanya investasi bersih. Nah, jadi investasi bersih negatif, satnya negatif, atau juga free cash flow-nya negatif 1.108.568 ya. Nah, jadi idealnya free cash flow-nya ini haruslah positif Bapak Ibu ya. Dengan kata lain, NOPAT-nya harus lebih besar daripada investasi bersih, nilai investasi bersih. Oke ya. Nah, begitu juga indikator yang lainnya ya. Jadi yang kita inginkan adalah free cash flow-nya positif. Ya, jadi makanya mengevaluasi manajer keuangannya ya tinggal kita lihat sejauh mana free cash flow-nya, positif atau negatif. Ya positif bagus ya, negatif jelek. Ya, kemudian juga return on invested capital ya atau disebut dengan tingkat pengembalian modal. Ya, tingkat pengembalian modal ya kan itu menunjukkan uh, NOPAT dibagi dengan operating capital ya. Jadi semakin meningkatnya return on invested capital, maka tingkat pengembaliannya besar pada investor gitu ya. Nah, ini kita lihat antara 2002 dengan 2003 tingkat pengembaliannya makin turun atau makin makin naik? Makin turun ya. Makin turun Bapak Ibu karena return on invested capital 2002 11%, tahun depannya jadi 5%. Turun deh ya. Nah, kalau dia turun berarti saya sebagai investor ya merasa apa gitu kan. Saya pinginnya tingkat pengembalian atas investasi yang sudah saya tanamkan meningkat, gitu kan? Harusnya harusnya minimal standarnya 11% kok turun 0,5, gitu kan? Harusnya adalah 15%, 20%, 30% ya. Maka itu adalah apa ya? Tingkat pengembalian yang ini ya, tingkat pengembalian yang turun. Ya, jadi tingkat pengembalian yang turun itu merupakan ukuran yang terjadinya penurunan tingkat pengembalian atas sebuah investasi. Nah, itulah ya. Mungkin ada yang kita diskusikan, silakan, Bapak Ibu. Nah, jadi bagaimana yang namanya biaya modal itu 10% ya. Jadi biaya modal 10% menunjukkan ya bagaimana biaya modal 5% itu lebih rendah dibanding dengan modal kerjanya 10%. Nah, sementara saya punya modal modal kerja 10%, tapi tingkat pengembalian 0,5, ya maka tingkat pengembalian saya lebih rendah dibanding dengan biaya modal saya. Ya, artinya tidak bagus gitu ya. Investor did not get return. Ya. Investor tidak bisa memperoleh tingkat pengembalian karena mengalami penurunan yang namanya ROIC ya atau return on invested capital. Nah, itulah sederhananya Bapak Ibu ya. Silakan kalau ada yang mau kita diskusikan. Nah, itu cara mengukurnya. Nah, untuk bahannya ini saya share ya, Bapak Ibu, sebagai berikut. Dan nanti dibaca-baca, boleh apa ya, boleh kita diskusi ya, terkait dengan bahan ini. Nah, silakan ada lagi yang mau berdiskusi, Bapak Ibu, sebelum kita akhiri. Baik, kalau tidak ada, saya kira itu sajalah ya bahan kita sore hari ini. Dan nanti pengganti dari yang tidak masuk kemarin kita tentukan saja ya jadwalnya kapan idealnya, Bapak Ibu, yang kemarin pemilu ya. Izin Pak,
Ya, Kalau misalnya besok gimana Pak? Kira-kira Pak? Besok besok sore ya. Pak. Besok sore saya apa pula full kali besok, Pak. Atau hari Jumat ya. Jumat lah ya. Teman-teman bisa hari Jumat kira-kira Ke minggu depan. Minggu depan aja ya. minggu depan hari Kamis Pak. Ya, hari Kamis. Boleh Pak. Boleh. Oke, baik. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya Pak. kira itu saja Makasih, Pak. ya, program kita lanjutkan minggu depan ya dengan Makasih, program Pak. pengganti juga. Makasih, Makasih, Pak. Pak. Selamat malam, Pak. Oke Pak. Selamat sore. Makasih, Pak. Selamat sore, Pak. Boleh meninggalkan ruangan, Bapak Ibu.